Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perencanaan sistem analis data pendonor darah berbasis database. Selanjutnya ada gambaran umum data pendonor darah. Yang pertama ada data wilayah administratif yang memuat informasi provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengetahui persebaran pendonor darah serta membandingkan tingkat partisipasi donor antara wilayah. Yang kedua ada data waktu pencatatan yang mencakup bulan dan tahun pengambilan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis tren perubahan jumlah pendonor dari waktu ke waktu serta mendukung evaluasi kegiatan donor darah. Yang ketiga ada data pendonor berdasarkan jenis kelamin yang digunakan untuk mengkelompokkan pendonor laki-laki atau perempuan sehingga dapat diketahui perbandingan tingkat partisipasi donor. Yang keempat ada jumlah pendonor darah per periode yang menunjukkan total pendonor pada bulan atau tahun tertentu sehingga menjadi dasar analisis tingkat partisipasi serta mengevaluasi keberhasilan kegiatan donor darah. Selanjutnya ada data wilayah administratif, yaitu ada provinsi dan kabupaten atau kota. Data wilayah digunakan untuk mengetahui distribusi pendonor darah secara geografis dan membandingkan tingkat partisipasi donor darah antar wilayah. Selanjutnya ada data waktu pencatatan. Ada bulan dan tahun. Dimensi waktu diperlukan untuk menganalisis perubahan jumlah pendonor darah dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi tren bulanan maupun tahunan. Data pendonor darah ada tiga. Yang pertama jenis kelamin, kedua jumlah, yang ketiga ada satuan data. Data pendonor darah merupakan inti analisis karena menjadi dasar perhitungan total, perbandingan, dan tren donor darah. Ada analisis kebutuhan sistem informasi. Sistem harus mampu yang pertama menyimpan data pendonor darah secara historis, yang kedua menjaga konsistensi kode wilayah dan waktu, yang ketiga mengintegrasikan data antar entitas. Kebutuhan ini sesuai dengan karakteristik sistem basis data dan warehouse. Selanjutnya ada analisis kebutuhan struktur data. Struktur data yang dibutuhkan pertama ada tabel dimensi. Tabel dimensi dibagi menjadi tiga, yaitu provinsi, kabupaten, kota, dan bulan. Yang kedua ada tabel fakta, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pendonor darah, yang kedua kode wilayah, bulan, tahun, jenis kelamin, dan jumlah pendonor. Selanjutnya ada analisis kebutuhan analitik deskriptif. Sistem harus menampilkan, yang pertama menampilkan total pendonor darah per bulan, yang kedua menampilkan jumlah pendonor per kabupaten atau kota, yang ketiga menampilkan distribusi pendonor berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini memberikan gambaran umum kondisi pendonor darah. Ada analisis kebutuhan analitik tren. Diperlukan kemampuan untuk yang pertama membandingkan data antar bulan, yang kedua menganalisis kenaikan dan penurunan jumlah pendonor darah, yang ketiga mengidentifikasi bulan dengan jumlah pendonor tertinggi dan terendah. Analisis tren membantu evaluasi kegiatan donor darah. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna atau unsur requirement. Yang pertama ada kebutuhan pengelola data. Yang pertama informasi jumlah pendonor darah per wilayah, yang kedua laporan tren pendonor darah, yang ketiga data pendukung perencanaan kegiatan donor darah. Yang kedua ada kebutuhan pengambilan keputusan, dibagi menjadi dua. Yang pertama ringkas analitik data pendonor darah, yang kedua informasi wilayah dengan partisipasi donor rendah atau tinggi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan output. Yang pertama ada laporan jumlah donor darah per wilayah. Tujuannya untuk mengetahui darah mana yang aktif atau masih kekurangan pendonor. Yang kedua ada grafik tren pendonor darah bulanan. Digunakan untuk melihat tren kenaikan atau penurunan donor darah dari waktu ke waktu. Yang ketiga ringkasan analisis berdasarkan jenis kelamin, membantu memahami komposisi pendonor dan menentukan strategi sosial yang tepat. Yang keempat ada data pendukung evaluasi program donor darah.
berguna bagi pengambilan keputusan untuk memperbaiki atau mengembangkan program ke depan. Di sini saya menjelaskan kardinalitas dan ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah basis data. Sedangkan kardinalitas menunjukkan seberapa banyak hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Pada sistem ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, bulan, dan data pendonor darah. Pertama, provinsi memiliki hubungan satu ke banyak dengan kabupaten atau kota. Artinya satu provinsi dapat memiliki banyak kabupaten atau kota. Yang kedua, kabupaten atau kota memiliki hubungan satu ke banyak dengan data pendonor darah karena dalam satu wilayah bisa terdapat banyak data pendonor darah. Yang ketiga, bulan juga memiliki hubungan satu ke banyak dengan data pendonor darah karena dalam satu bulan dapat tercatat banyak data pendonor. Selain itu, data pendonor darah juga dicatat berdasarkan provinsi sehingga membutuhkan analisis data per wilayah. Dengan adanya ERD dan menentukan kardinalitas yang jelas, sistem basis data menjadi lebih rapi, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan dalam program donor darah. Di sini saya akan menampilkan tampilan sistem interface SIDA-PENDAR, sistem analisis data pendonor darah. Yang pertama ada tampilan login, kedua ada tampilan dashboard, yang ketiga tampilan data dan provinsi, keempat ada tampilan data kabupaten atau kota, kelima tampilan data bulanan, keenam ada tampilan data pendonor darah, dan yang terakhir ada tampilan laporan dan analisis. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga dapat nilai ya Allah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.